Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 sebagai solusi agar bisa tercapai 24 jam per minggu sebagai syarat bisa sertifikasi atau TPG. Mari simak videonya. You're nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. I don't need your love. Halo rekan-rekan YouTube semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 yang berisi tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sebagai pemenuhan 24 jam mengajar per minggu sebagai syarat pengusulan TPG. Jadi, ini adalah solusi bagi guru yang bertugas di sekolah yang memiliki rombel sedikit atau rombel yang kecil. Ya, jadi pada tampilan ini ya di sini sebagai contoh jumlah jam mengajarnya itu 20 ya. Sedangkan yang diwajibkan itu adalah 24 jam linear. Nah, jadi kita akan membahas ya pada video kali ini. Jadi yang pertama ya. Jadi syarat TPG itu yang paling penting ya adalah dalam pengusulan atau pencairan TPG ya atau sertifikasi guru adalah pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam per minggu linear sesuai antara kualifikasi pendidikan dengan sertifikasi pendidik yang dimiliki oleh seorang guru. Linearitas antara kualifikasi pendidikan dan sertifikat pendidik yang dimiliki bisa dicek pada Permendikbudristek nomor 449-P-2024. Nah, jadi syarat yang paling utama ya untuk pengusulan atau pencairan TPG itu adalah pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam per minggu. Ya, jadi itu syarat yang paling utama. Kemudian yang kedua, beban mengajar ya selama 24 jam per minggu itu juga salah satu syarat agar SKTP dapat diterbitkan. Jadi apa itu SKTP? Ya, jadi SKTP itu adalah surat keputusan tunjangan profesi yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen sebagai bukti jika seorang guru berhak menerima TPG. Ya, jadi ya setelah guru itu memenuhi 24 jam per minggu, maka itu sudah menjadi modal utama untuk terbitnya sebuah SKTP. Ya, jadi itu. Kita bisa lihat pada tampilan di layar. Jadi, syarat terbitnya SKTP adalah mengajar linier dengan sertifikat pendidik dan mengajar aktif di sekolah naungan Kemdikbud sebagai sekolah induk sesuai dengan amanah Permendikbud 25 tahun 2024. Ya, jadi itu. Nah, jadi untuk penerbitan SKTP, syarat utamanya atau syarat mutlaknya adalah wajib ya memiliki 24 jam per minggu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi permasalahan untuk pemenuhan 24 jam per minggu bagi seorang guru ya, terutama guru mapel biasanya, itu adalah ya, jadi yang pertama itu jumlah kelas dan jam mengajar yang terbatas. Hal ini menyebabkan guru harus berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain untuk memenuhi kewajiban mengajar. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam membimbing siswa karena harus mengejar dari satu kelas ke kelas lainnya. Ya, jadi permasalahan utamanya adalah kekurangannya jumlah kelas ya bagi seorang guru untuk pemenuhan 24 jam per minggu ini ya, terutama di sekolah yang memiliki rombel yang sedikit ya, yang biasanya rombelnya 3 ya, 4, 5 ya, itu biasanya menjadi masalah ya, apalagi jumlah gurunya banyak untuk satu mapel. Misalnya contoh guru PJOK ya di satu sekolah itu ada 2, sedangkan rombelnya ada 3. Nah, jadi itu harus berbagi kelas ya seperti itu.
dan berbagi jam ngajar. Nah, itu jadi permasalahan utama yang membuat guru itu yang sudah memiliki sertifikat mendidik itu kesulitan untuk memenuhi 24 jam mengajar. Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya jadi menurut Kemendikbudristek ya, solusinya adalah kewajiban mengajar 24 jam per minggu tidak lagi harus dilakukan sepenuhnya di dalam kelas. Guru dapat memenuhi jam tersebut melalui kegiatan lain, seperti membimbing siswa, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas profesional, mengikuti kegiatan kemasyarakatan di luar sekolah, keaktifan dalam mengikuti organisasi profesi. Nah, jadi menurut Kemendikbudristek ya, kewajiban mengajar 24 jam sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya di dalam kelas. Nah, jadi bisa dilakukan dengan melalui kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pendidikan ya, dan berhubungan dengan kompetensi guru. Nah, jadi seperti itu. Untuk mendukung ya, atau untuk memperkuat dari Kemendikbudristek ini ya, saya merangkumnya dalam mengutip dari Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 ya, sampai sekarang ini masih dijadikan acuan ya. Mungkin ada Permendikbud yang baru mungkin akan segera dikeluarkan, tapi untuk sekarang masih berpatokan di Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Nah, jadi di sini bunyinya adalah pemenuhan 24 jam mengajar per minggu dapat diperoleh tak hanya melalui pembelajaran tatap muka, tetapi juga dapat diperoleh dengan melaksanakan beberapa tugas tambahan yang nilainya atau bobotnya bisa diekuivalenkan menjadi tambahan jam mengajar. Ya, jadi seperti itu menurut Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Jadi apa saja tugas tambahan yang bisa ya menjadikan nilai tambah jam mengajar bagi guru yang kekurangan jam mengajar sebagai pemenuhan 24 jam mengajar per minggu itu. Ya, jadi ini adalah tugas-tugas tambahan yang bisa dijadikan pemenuhan 24 jam per minggu, terutama bagi guru mapel, ya, bagi guru mata pelajaran. Jadi di sini sudah saya rangkum ya, sesuai pasal 6, ya, pasal 6 dari Permendikbudristek ya, nomor 25 tahun 2024, itu ditambah 6 jam tatap muka per minggu ya di satuan administrasi pangkalnya dengan melaksanakan tugas tambahan sebagai berikut. Nah, ini ya, kegiatan ini atau tugas tambahan ini dilakukan di sekolah induk Bapak Ibu ya. Yang pertama tugasnya adalah bisa sebagai wali kelas, yang kedua bisa sebagai pembina OSIS, kemudian yang ketiga pembina ekstrakurikuler, yang keempat koordinator PKB atau Ketua Bursa Kerja Khusus pada jenjang SMK, kemudian yang kelima, guru piket, kemudian yang keenam, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama, dan yang ketujuh adalah tim kerja pengelolaan kinerja guru. Nah, ini adalah 7 tugas tambahan yang mendapatkan tambahan 6 jam ya per minggu ya sebagai tugas tambahan yang bisa dijadikan untuk pemenuhan 24 jam dalam 24 jam per minggu itu tadi ya. Jadi bisa ditambah ya dengan tugas tambahan yang ada di sini ya. Ada 7 tugas tambahan yang bisa dilakukan ya di satuan pendidikan Bapak Ibu atau di sekolah induk Bapak Ibu yang bisa mendapatkan tambahan 6 jam tatap muka ya. Jadi seperti itu. Nah, dia di sini ada ketentuan mengajar di satuan pendidikan lain yang bisa dijadikan pemenuhan 24 jam per minggu bagi guru mapel. Jadi sini ada ketentuannya juga. Jadi bisa dibaca ya di layar ini. Ada pasal 6, pasal 7, 8, dan 9 ya. Untuk di pasal 6 poin 8 ya, di sini dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ya, ini ayat 7. Guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini bagi Bapak Ibu ya yang tidak bisa memenuhi jam di sini di pasal 7 ya, 18 jam per minggu ini bagi mapel BK ya. Jadi dia bisa mengambil
jam di sekolah lain, ya, bisa mengambil jam di sekolah lain. Ini juga berlaku untuk mata pelajaran lain, ya, bagi yang tidak bisa mendapat atau tidak bisa memenuhi minimal jam di satuan pendidikannya. Nah, di sini dituliskan ya, guru mapel itu minimal mengajar 12 jam di satuan pendidikannya. Ya, jadi untuk guru mapel itu minimal mengajar 12 jam linier ya di sekolah induknya dan dapat mengambil maksimal 6 jam mengajar di sekolah lain sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Nah, jadi bagi guru mapel ya itu wajib 12 jam di sekolahnya, ya di sekolahnya mengajar linier di sekolahnya dan bisa mengambil 6 jam di sekolah lain ya dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Nah, jadi untuk sekolahnya itu bisa dikoordinasikan dengan dinas sekolah mana yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk pengambilan kekurangan jam itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi misal contoh guru tersebut jam mengajarnya 12 jam itu di sekolah induk ya, berarti dia kekurangan 12 jam ya. Nah, jadi sesuai dengan di sini ya, sesuai dengan Permendikbud ya, Permendikbud nomor 15 ini di info GTK ya. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat di info GTK pada pemenuhan beban mengajar bisa kalian lihat ya, kalian buka info GTK kalian. Di sini ya eh tentang beban kerja guru itu mengacu pada Permendikbud 15 ya tahun 2018 masih seperti ini tampilannya. Jumlah jam mengajar guru minimal 12 jam. Ya, jadi minimal 12 jam ditambah dengan nah di sini tugas tambahan 12 jam atau mengajar di sekolah lain 6 jam dan pembina ekstrakurikuler maksimal 6 jam. Nah, jadi kita bisa ya mengambil beberapa tugas tambahan. Kalau misalnya kan untuk 7 tugas tambahan ini kan satu tugas tambahan kan 6 poin. Berarti kita bisa mengambil 2 tugas tambahan di sekolah kita. Ya, bisa sebagai wali kelas atau bisa sebagai pembina ekskul atau sebagai guru piket. Nah, itu bisa kita ambil ya. Jadi di sini dijelaskan tugas tambahannya maksimal itu 12 jam. Jadi kalau dapat mengajar di kelas 12 jam dan tugas tambahannya 12 jam ya sebagai guru piket atau sebagai wali kelas, maka pemenuhan 24 jamnya sudah terpenuhi ya. Jadi seperti itu. Dan juga bisa mengajar di sekolah lain ya sebanyak 6 jam ya, kemudian menjadi pembina ekstrakurikuler maksimum 6 jam ya atau maksimal 6 jam ya, jadi seperti itu. Jadi jam wajibnya itu sudah ada 12 ya, kemudian ditambah tugas tambahan sebagai guru piket atau wali kelas ya atau pembina ekskul itu 12 jam atau bisa mengambil atau mengajar di sekolah lain itu maksimal 6 jam ya. Jadi seperti itu dan itu pun ditentukan zonanya oleh dinas terkait. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah solusi bagi kalian ya guru mapel yang kesulitan memenuhi 24 jam per minggu ya sebagai syarat pengajuan TPG atau pencairan TPG dan sebagai syarat juga untuk penerbitan SKTP ya. Jadi SKTP ini penting ya. Jadi kalau nggak ada SKTP maka usulan TPG kalian itu tidak akan bisa diajukan. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti contoh di sini jumlah jam mengajarnya itu 20, berarti dia kekurangan di sini masih kekurangan 4 jam kan. Berarti bisa mengambil tugas tambahan ya di sekolahnya, bisa sebagai wali kelas atau sebagai guru piket atau sebagai pembina ekstrakurikuler, berarti di sini ditambah 6 ya, ditambah 6 nanti di sini kemudian akan berubah menjadi total jam liniernya 26 jam ya, 20 jam mengajar, kemudian jam tugas tambahannya ada 6 ya, tambahan 6 tadi sebagai pembina ekskul atau wali kelas atau yang lain-lain 7 tugas tambahan tadi, maka nanti akan menjadi 26 jam linier. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke. Jadi itulah dia ya solusi bagi kalian ya yang kesulitan, terutama bagi kalian yang mengajar di sekolah yang rombelnya kecil, ya bisa menjadikan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 ini sebagai acuannya ya. Jadi itu. Jadi materi ini ya saya ambil atau saya sadur langsung dari Permendikbudristek ya nomor 5 tahun 2024 yang masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi bukan saya asal-asalan mengambil, tapi di sini ada dasarnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini masih berlaku untuk
tahun ini ya, jadi masih berlaku, belum ada revisi atau belum ada pergantian untuk Permendikbud, hanya peraturan menterinya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan ya. Jika ada yang ingin di-sharing ya, ingin dibahas, silakan di kolom komentar kita ramaikan ya di situ. Kita sama-sama sharing di situ. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri ya. Jadi sebelum saya akhiri, jadi jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're nothing but an ex.